Jika dia setia pada kerajaan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Herodes menggebrak meja dengan penuh kemarahan. Setia, pemuda seperti dia tidak akan pernah setia kepada rajanya. Dia hanya setia kepada apa yang disebutnya kebenaran. Orang seperti itu harus dihentikan sebelum menjadi lebih berbahaya. Raja Herodes mulai merancang rencana untuk menangkap dan membunuh Isa secara diam-diam. Ia memerintahkan mata-matanya untuk mengawasi setiap gerakan Isa dan melaporkan semua aktivitasnya. Sementara itu, Maryam, ibu Nabi Isa, mulai mendengar kabar angin tentang rencana jahat Raja Herodes. Suatu malam, Maryam duduk bersama putranya di dalam rumah mereka yang sederhana. Wajahnya tampak cemas, tetapi ia berusaha menyembunyikannya dari Isa. "Anakku, aku mendengar desas-desus bahwa Raja Herodes tidak senang denganmu," ucap Maryam dengan nada bergetar. Nabi Isa yang sedang duduk di dekat jendela menoleh kepada ibunya. Wajahnya yang tenang menunjukkan keteguhan hati. "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak pernah takut pada ancaman manusia. Hanya kepada Allah aku berserah," jawabnya dengan suara lembut. Maryam menghela napas panjang. "Isa, aku tahu engkau adalah utusan Allah, tetapi sebagai ibumu, aku tidak bisa menahan rasa khawatir. Herodes adalah pria yang kejam. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman." Nabi Isa berdiri dan mendekati ibunya. Ia memegang tangan ibunda Maryam dengan penuh kasih sayang. "Ibu, ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Jika ini adalah kehendak Allah, maka aku akan menerimanya dengan ikhlas." Ketika ancaman semakin nyata, Maryam merasa bahwa mereka harus meninggalkan Yerusalem untuk sementara waktu. Dalam doanya yang penuh linangan air mata, Maryam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, malaikat Jibril datang membawa kabar dari Allah. "Wahai Maryam, Allah memerintahkanmu untuk membawa Isa ke Mesir. Di sana, kalian akan aman dari ancaman Herodes. Allah melindungi orang-orang yang sabar dan taat kepadanya," ujar Jibril dengan suara menenangkan. Maryam menyampaikan pesan itu kepada Nabi Isa. Meski berat hati meninggalkan tanah kelahiran mereka, Isa menerima perintah Allah dengan lapang dada. "Ibu, jika ini adalah kehendak Allah, maka kita harus segera pergi. Aku yakin ada hikmah besar di balik ini semua," ucap Nabi Isa. Malam itu ibunda Maryam dan Nabi Isa mengemas barang-barang mereka yang sedikit dan memulai perjalanan panjang menuju Mesir. Mereka melewati jalanan sunyi, menghindari keramaian, dan selalu waspada terhadap bahaya. Ibunda Maryam seringkali menatap wajah Isa yang tetap tenang meskipun situasi begitu genting. "Anakku, bagaimana kau bisa tetap tenang dalam keadaan seperti ini?" tanya Maryam sambil menahan tangis. Isa tersenyum lembut. "Ibu, ketenangan ini berasal dari keyakinan kepada Allah. Jika Allah bersama kita, apa yang perlu kita takutkan?" Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, ibunda Maryam dan Nabi Isa akhirnya tiba di Mesir. Mereka menetap di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Selama 12 tahun, Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang semakin bijaksana dan tegas. Ibunda Maryam mendidiknya dengan penuh cinta, mengajarkannya untuk selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga kebenaran di atas segalanya. Namun ibunda Maryam sering merasa rindu pada tanah kelahirannya. Suatu malam ketika Isa sedang duduk di depan rumah kecil mereka, Maryam mendekatinya. "Isa, aku merindukan Yerusalem. Aku merindukan tempat kita berasal, meskipun penuh dengan kenangan pahit," ucap ibunda Maryam dengan suara lirih. Nabi Isa menatap ibunya dengan penuh pengertian. "Ibu, aku juga merindukan tanah kita. Tapi percayalah, Allah akan membawa kita kembali ke sana ketika waktu yang tepat tiba. Kita hanya perlu bersabar," jawabnya. Setelah kematian Raja Herodes, ibunda Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam akhirnya dapat kembali ke Palestina. Perjalanan panjang dari Mesir menuju Nasirah membawa kelegaan di hati Maryam.
Meskipun bayangan ancaman masa lalu masih sering menghantui, Nasirah, sebuah kota kecil di Palestina, menjadi tempat mereka menetap. Dari sinilah istilah Nasrani berasal, merujuk pada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah kembali kepada Bani Israel, mengingatkan mereka akan ajaran Taurat yang telah mereka abaikan. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ia menyampaikan pesan-pesan Allah. Ia sering berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Janganlah kalian melupakan perjanjiannya. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sebagian dari mereka menerima dakwah Nabi Isa dengan penuh keimanan, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Para pemuka agama Yahudi merasa terancam oleh kehadiran Nabi Isa karena ia mengungkapkan kesalahan mereka dalam menafsirkan Taurat dan mengecam praktik-praktik yang menyimpang. Nabi Isa tetap sabar menghadapi penolakan dan ejekan. Setiap kali menghadapi penentangan, ia kembali berserah diri kepada Allah. "Ya Allah, hamba-Mu ini hanya menyampaikan pesan-Mu. Berikanlah hidayah kepada mereka yang hatinya masih tertutup," ucapnya dalam doa malamnya. Semakin banyak orang yang mendengar dakwah Nabi Isa alaihissalam, semakin besar pula kebencian dan permusuhan dari kalangan Bani Israel yang kafir dan para pendeta yang merasa kedudukannya terancam. Nabi Isa alaihissalam menyeru pada tauhid dan ketaatan kepada Allah, sementara para pemimpin agama menyesatkan umat dengan memperjualbelikan hukum Taurat demi kepentingan duniawi. "Dia merusak tatanan kita," ujar seorang pendeta dengan suara penuh kemarahan dalam sebuah pertemuan rahasia. "Jika dia dibiarkan, ajarannya akan membuat kita kehilangan segala kehormatan dan kekuasaan." Seorang lainnya menimpali, "Kita harus menghentikannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Biarkan dia mati agar kita tetap bertahan." Mereka menyusun rencana licik untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi yang khawatir bahwa semakin banyak pengikut Nabi Isa alaihissalam akan memicu pemberontakan besar di wilayah Palestina. Maka tentara pilihan dikerahkan untuk mencari dan menangkap Nabi Isa alaihissalam dengan instruksi tegas untuk membunuhnya. Di tengah malam yang sunyi, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam, seorang dari kaum Hawariyun, datang dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. "Wahai Nabi Allah," ucapnya dengan suara terbata-bata, "aku mendengar rencana jahat mereka. Mereka ingin menangkap dan membunuhmu." Nabi Isa memandangnya dengan tenang meskipun berita itu begitu berat. "Janganlah takut," katanya dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. "Allah adalah pelindungku. Tiada satu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izinnya." Para pengikutnya yang lain juga mulai cemas. "Apa yang harus kita lakukan, wahai Nabiullah? Haruskah kita melawan mereka?" Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak. Tugas kita bukan untuk melawan dengan kekerasan, tetapi untuk tetap beriman dan berserah kepada Allah. Kita akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Ingatlah, kemanapun kita pergi, Allah selalu bersama kita." Malam itu Nabi Isa bersama para pengikutnya meninggalkan tempat mereka dengan hati-hati. Mereka bergerak dalam kegelapan, menjauhi kota, dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Di sisi lain, seorang dari murid Nabi Isa bernama Yudas mulai tergoda oleh bujuk rayu kaum pendeta. "Kami akan memberimu 30 dinar, ujar seorang dari mereka dengan nada licik. Cukup dengan satu informasi di mana Isa bersembunyi. Yudas awalnya ragu, hatinya bergolak antara kesetiaan kepada Nabi Isa dan godaan harta. Namun, iming-iming emas itu akhirnya mengalahkan iman yang lemah. "Aku tahu di mana dia berada," katanya dengan suara lirih. Maka para pendeta dan tentara Romawi segera bersiap. Dengan panduan Yudas, mereka bergerak menuju tempat persembunyian Nabi Isa dan para Hawariyun.
Ketika tentara Romawi mendekat, Nabi Isa dan para pengikutnya mendengar suara gemuruh langkah kaki mereka. Para Hawariyun mulai panik. Mereka datang, "Wahai Nabiullah, apa yang harus kita lakukan?" seru seorang dari mereka. Nabi Isa alaihissalam tetap tenang. Beliau berdiri dan mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Lindungilah kami dari kejahatan mereka, sebagaimana Engkau telah melindungi para nabi sebelumku." Dalam sekejap mukjizat besar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keadilannya. Wajah Yudas, sang pengkhianat, diubah menjadi menyerupai Nabi Isa. Ketika tentara Romawi tiba, mereka segera menangkap Yudas, mengira dia adalah Nabi Isa. "Aku bukan Isa, aku Yudas," teriaknya dengan putus asa. Tetapi suaranya tenggelam oleh sorakan para tentara yang yakin telah menangkap sang pemberontak. "Isa, akhirnya kami menangkapmu," ujar salah seorang tentara sambil memukul Yudas dengan keras. Tubuhnya diseret, dipukuli, dan akhirnya dipaku di kayu salib. Yudas merintih kesakitan, tetapi tak seorang pun percaya pada pengakuannya. Semua mengira dia adalah Nabi Isa. Begitu banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, dan mereka mengira bahwa Nabi Isa telah disalib. Namun Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Kisah ini adalah pelajaran bagi umat manusia tentang kuasa dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia merencanakan kejahatan, Allah memiliki rencananya sendiri, dan rencananya adalah yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya, "Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit, sebuah mukjizat yang menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kehendak-Nya. Adapun Yudas, dia mendapatkan ganjaran atas pengkhianatannya, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berkhianat terhadap kebenaran. Para Hawariyun yang tetap setia pada Nabi Isa terus melanjutkan dakwah meskipun mereka menghadapi banyak rintangan. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa akan kembali suatu hari nanti sebagaimana janji Allah untuk membawa keadilan dan menghadapi kezaliman. Kisah Nabi Isa alaihissalam kita cukupkan sampai di sini. Kelak, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk menghadapi Dajjal, sebagaimana dijanjikan dalam sabda Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan, artinya, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya, karena tidak ada lagi yang miskin. Sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya." Selanjutnya Abu Hurairah berkata, "Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini membawa manfaat dan mengandung banyak hikmah bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.